Terlihat Luffy berhasil mengalahkan roh Lucy dari CP0 yang membuat dinding hancur olehnya. Dan sontak Akainu terlihat kaget dan kesal. Yang ternyata tidak hanya ada Akainu di sana, tetapi ada 5 orang yang sangat misterius. Dan itu adalah 5 bintang tertua atau biasa disebut Gorosei, kepala pemerintah dunia. Sampai sejauh ini masih belum diketahui identitasnya. Mugiwara, sepertinya tidak ada yang bisa menahanmu untuk mundur. Tapi hanya sampai di sini saja kau dapat maju. Rekan-rekanmu sangat luar biasa. Namun dipimpin oleh seorang yang bodoh. Kau berada di tengah-tengah pusat pemerintah dunia. Kau memaksakan kekalahanmu. Era yang baru akan dimulai hari ini. Kamu benar tentang satu hal, bahwa era baru akan dimulai hari ini. Karena setelah ini, aku akan menjadi Raja Bajak Laut. Adegan epik diperlihatkan oleh Mugiwara Luffy, Trafalgar Law, dan Marco. Kalian yang disebut pemerintah dunia. Kamu tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan kami datang ke sini. Terlebih lagi, kami tahu di mana kalian menyembunyikan harta karun negara kalian dan anggota kru kami sedang mengarah ke sana. Sontak Akainu berteriak dengan penuh amarahnya. Sudah cukup yang kudengar. Aku akan mengakhiri semuanya sekarang. Dimulai darimu, Mugiwara! Ternyata Akainu mengarahkan tinjunya dimulai dari Luffy. Namun Luffy sudah sangat siap. Dia akan memakai Bosusuku Hakinya. Dengan sangat cepat, Luffy berhasil menghindari tinju Akainu. Dan Akainu terlihat sangat kaget setelah melihat Luffy langsung bersiap menyerangnya balik. Gomu Gomu no Jetto Pistolu. Akainu terkena pukulan keras dari Luffy, sehingga Akainu mengeluarkan darah. Namun dengan serangan tersebut, Akainu masih tetap berdiri tegak, seperti tidak terjadi apa-apa. Sepertinya aku meremehkanmu, anak Dragon. Kau terlalu hebat untuk sebagai ancaman. Dan untuk itu, aku akan tunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya. Daifunga! Serangan Akainu mengarah tepat di depan Luffy. Namun Luffy berusaha menangkis serangan tersebut dengan hakinya. Duar! Hembusan efek ledakannya benar-benar sangat dahsyat, membuat dinding kastil Pangea hancur dibuat olehnya. Marco dan Law sangat mengkhawatirkan Luffy atas serangan tersebut, dan serangan tinju Akainu sepertinya membuat Luffy terpental jauh hingga mendarat sampai ke kapal angkatan laut. Sialan, dia melemparku sampai sejauh ini. Tadi itu hampir saja. Para prajurit angkatan laut yang berada di kapal tersebut bersiap untuk menyerang Luffy. Namun Luffy mengabaikannya. Hanya ada satu cara untuk kembali ke sana. Kurasa tidak ada pilihan lagi. Prajurit yang tadinya ingin menyerang Luffy menjadi berkeringat gemetaran atas perubahan Luffy yang menjadi besar. Luffy yang kaget melihat magma Akainu dari kejauhan, dan dia berkata, dia akan datang. Benar saja, Akainu datang dengan kekuatan magmanya yang membuat ia bisa terbang dan akan langsung menuju ke tempat Luffy berada. Daifunga! Satu kali serangan tinju Akainu membuat kapal besar angkatan laut hancur seperti dimakan magma. Dan sepertinya para prajurit angkatan laut yang berada di kapal tersebut ikut hancur. Namun, serangan itu kali ini tidak berhasil mengenai Luffy. Bajingan! Dia membunuh anggotanya sendiri. Sebaiknya aku bergegas cepat untuk menendang bokongnya. Perlahan Akainu menghentikan kekuatan magmanya, dan Luffy terdiam membisu. Aku tidak menyangka ternyata kau bisa juga terbang. Lelucon macam apa itu? Kau terlihat konyol. Diam kau! Aku muak melihat wajahmu. Berarti mungkin aku harus mengirimmu menyusul saudaramu yang tidak berguna itu. Bagaimana? Luffy langsung sangat kesal dengan ucapan Akainu yang dia berikan. Dan Luffy pun langsung membalas perkataannya. Aku tidak pernah memaafkan diriku untuk hal yang terjadi 2 tahun yang lalu. Tetapi keadaan sudah berubah. Aku akan buat kau membayar atas apa yang telah kau lakukan terhadap Ace. Aku akan menghancurkanmu dan seluruh angkatan lautmu. Scene berpindah di kastil Pangea. Di sana terlihat masih ada 5 tetua Gorosei dan juga Law maupun Marco. Apakah kalian menganggap kami sebagai kumpulan orang-orang tua yang lemah? Jika itu masalahnya, bukankah kalian pikir seorang seperti Sakazuki akan memberontak melawan kami? Apakah kalian penasaran apa sebenarnya harta karun nasional itu? Biar ku beritahu. Senjata kuno Uranus.
Lau dan Marco yang mengetahui tentang desas-desus senjata kuno tersebut terdiam dan kaget bukan main. Tin berpindah di suatu tempat kepada kelompok topi jerami. Di sana, aku melihat jalan keluar. Apa kau pikir Nami dan Robin dan lainnya akan baik-baik saja? Zoro bersama mereka di kapal. Mereka pasti baik-baik saja. Apa? Zoro? Apa yang kau lakukan di sini? Gak tahu, sungguh aneh. Padahal aku barusan berada di Sanigo. Itu tidak masuk akal. Tenanglah Sanji. Kita masih punya aliansi yang sangat hebat di luar sana. Ngomong-ngomong, ini pintunya. Ayo kita dobrak. Sepertinya kita berada di halaman. Apakah kau merasakan itu? Ada seseorang di sini. Waduh, ini tidak bagus. Jadi, kalian telah menerobos ke dalam Mary Joyce ya. Sepertinya kita akhiri di sini. Sialan, kenapa harus orang itu? Kizaru, dia mungkin monster, tetapi kita bisa menghadapinya. Baiklah, aku masih punya hutang untuk mengalahkan atas apa yang dilakukan 2 tahun lalu. Aku sangat tidak bagus jika aku membiarkan kalian para bajak laut berkeliaran bebas di sini. The Celestial Dragon dekat dari sini. Keadaan memburuk jika kalian mendekati mereka. Aku harus menyingkirkan kalian semua sekarang. Diperkenalkan Admiral Borsalino atau biasa disebut dengan Kizaru. Siapa yang peduli jika kau seorang Admiral Angkatan Laut? Diablo Jambe, bersiaplah melihat neraka. Diablo Jambe Sanji berhasil menghentikan serangan Kizaru, namun tidak berhasil mengenai tubuhnya. Karena Kizaru menggunakan kekuatan cahaya yang dia milikinya, sehingga tendangan Sanji berhasil ditembusnya. Kalian bajak laut topi jerami adalah orang-orang yang mengerikan. Pin berpindah kembali di pertarungan Luffy versus Akainu, yang dimana Luffy berhasil menghindari serangan tinju Akainu. Gomu no! Kongekan! Luffy melancarkan serangan pertamanya dengan wujud Gear 4-nya ke arah Akainu, mengenai telak tubuh Akainu dengan wujud magmanya. Bahkan jika kau tahu cara menggunakan haki, bukan berarti kau dapat memukulku. Gomu no Calvary. Luffy langsung menyerang untuk kedua kalinya tanpa basa-basi di saat Akainu lengah, dan pukulan tersebut benar-benar terkena telak wajah Akainu sehingga memuncratkan darah, sehingga tubuh Akainu terpental ke laut. Dan para prajurit angkatan laut yang melihat serangan tersebut hingga berteriak mengkhawatirkannya. Luffy memukul Akainu hingga jatuh ke laut. Dia sudah berakhir. Tunggu dulu. Airnya mendidih. Hei, itu bergemuruh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terlihat air laut mendidih bergemuruh. Seketika sesuatu muncul di dalam air tersebut, dan kapal angkatan laut itu pun tiba-tiba terjebak oleh sesuatu tersebut. Yang ternyata sesuatu tersebut adalah pulau yang tiba-tiba muncul di dalam laut. Tetapi pulau tersebut mengeluarkan magma yang sangat dahsyat, dan Luffy bergegas untuk menghindari meteor-meteor magma tersebut. Seseorang yang muncul ditutupi oleh asap dan magma, bahkan kobaran api di sekelilingnya. Itu tadi hampir saja. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut terlalu jauh. Aku akan membakar semuanya dan membunuhnya. Mugiwara! Sialan, aku akan menggunakan kekuatan awak keningku untuk dia. Tunggu dulu. Apa? Apa itu? Suara apa itu? Apa yang terjadi? Luffy dan Akainu terlihat menyadari sesuatu yang aneh di dekatnya, dan bahkan suaranya terdengar jelas oleh mereka berdua. Tsunami? Ini tidak mungkin. Ini pasti kelakuannya. Tibanya bajak laut Kurohige di tengah pertarungan antara Luffy versus Akainu, dan kapalnya ada di atas ombak besar tersebut. Persiapkan diri kalian. Sepertinya ini adalah akhir dari kita. Jangan bicara seperti itu, Admiral. Sepertinya kita muncul di waktu yang sangat tepat. Terima kasih untuk pembukaannya, Mugiwara. Tapi sekarang waktunya untuk memulai serangan terakhirku.